Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sering kita melihat sebagian kaum muslimin ketika mereka selesai dari berdoa, maka mereka mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Di antara dalil yang dijadikan hujjah atas perbuatan ini, atas amalan ini adalah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menengadahkan tangannya ke langit untuk berdoa, maka beliau tidaklah menurunkan tangannya kecuali beliau juga mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sebagian di antara para ulama mengatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang hasan. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Namun sebagian ulama lain mengatakan bahwasannya hadis yang mulia ini atau hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau pun pernah ditanya di dalam salah satu fatwanya mengenai perkara ini. Beliau ditanya, "Sami'tu annal masha 'alal wajhi ba'da du'a'i bid'ah. Afiduna 'an dzalika jazakumullahu khairan." Syekh bin Baz ditanya, "Wahai Syekh, saya pernah mendengar bahwasannya mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa merupakan perkara bid'ah. Maka berikanlah kami faidah dalam hal tersebut. Jazakumullahu khairan." Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau pun mengatakan, "Mashul wajhi ba'da du'ai laisa bid'ah, lakinna tarkahu afdal." Beliau mengatakan, mengusap wajah setelah seorang melaksanakan doa bukanlah merupakan perbuatan bid'ah. Akan tetapi meninggalkannya lebih utama, kata beliau. Li'annal ahaditsa fihi dha'ifah. Karena hadis-hadis yang berkaitan mengenai hal tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif. Wa qad dhahaba jama'atun ila tahsiniha li'annaha min babil hasani li ghairihi kama dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi akhiril Bulughul Maram wa dzakara dzalika akharun. Kemudian beliau menyebutkan, dan beberapa para ulama menyebutkan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang hasan atau hadis yang hasan li ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam akhir kitab beliau Bulughul Maram. Begitu pula para ulama lainnya juga menyebutkan hal yang serupa sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan dalam fatwanya, "Faman ra'aha min babil hasan ustuhibbal mashu." Barang siapa yang melihat bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan tersebut adalah hadis yang hasan, maka dia dianjurkan untuk mengusap wajahnya setelah berdoa. Wa man ra'aha min qabilid dha'if lam yustahabbil mashu. Dan barang siapa yang menganggap bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, maka tidak dianjurkan baginya untuk mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah dia berdoa. Wal ahaditsu shahihah laisa fiha mashul wajhi ba'da du'a. Adapun hadis-hadis yang sahih, maka tidak ada keterangan yang disebutkan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya ketika selesai dari berdoa. Al ahaditsul ma'rufatu fi sahihaini aw fi ahadihima fil ahadithi sahihah laisa fiha mashun innama fiha du'a. Begitu pula di hadis-hadis yang masyhur, hadis-hadis yang terkenal baik dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim ataupun salah satu dari keduanya, maka tidak disebutkan mengenai mengusap wajah dalam berdoa. Yang disebutkan hanyalah tata cara Nabi SAW berdoa secara umum.
Kemudian beliau mengatakan, faman masaha fala haraj wa man taraka fahuwa afdal. Barang siapa yang mengusap wajahnya setelah berdoa, maka tidak mengapa, dan barang siapa yang meninggalkannya maka itu lebih utama. Li'anal ahadits allati fil mashi ba'da du'a'i mithla ma taqaddama dha'ifah. Karena hadis-hadis yang menerangkan mengenai perkara tersebut disebutkan oleh para ulama adalah hadis-hadis yang dhaif. Lakinna man masaha fala haraj wa la yunkaru alaihi wa la yuqalu bid'ah. Akan tetapi seseorang yang dia mengusap wajahnya, maka tidak mengapa, tidak diingkari dan tidak dikatakan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah. Demikian adalah penjelasan dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada apa yang beliau sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.